Misal lewat buku-bukunya, Ahmad Fuadi membawa nilai-nilai dan juga budaya Islam Indonesia ke penjuru dunia. Ia berkisah mengenai berbagai kehidupan di pesantren dan juga perjuangan para santri muda untuk menggapai cita-cita mereka hingga ke negeri seberang. Perjalanannya sebagai anak pesantren yang kemudian melalang dunia menjadi inspirasi Ahmad Fuadi dalam menulis novel perdananya Negeri Lima Menara. Kisah ini juga memikat hati banyak orang hingga dalam kurun waktu 9 bulan sejak diterbitkan, novel tersebut sudah terjual sebanyak 100.000 eksemplar dan bertengger di jajaran bestseller 2009. Lewat buku tersebut, ia juga meraih penghargaan Anugerah Pembaca Indonesia tahun 2010 dan masuk dalam nominasi Khatulistiwa Literary Award. Setelah itu, karya-karya lain terus lahir dari tangan pria kelahiran Bayur Maninjau, Sumatera Barat ini. Ia merilis Ranah Tiga Warna dan Rantau Satu Muara yang merupakan bagian dari trilogi Negeri Lima Menara. Lalu buku Manjada Wajada series Dari Datu ke Sakura Emas, Beasiswa Lima Benua, Anak Rantau, dan Buya Hamka. Sebagian karyanya juga dijadikan film layar lebar dengan judul yang sama. Walau kini Ahmad Fuadi lebih dikenal sebagai penulis, ia pernah berkarir sebagai wartawan di sejumlah media, dari majalah hingga televisi. Ia juga pernah menjadi asisten penelitian di George Washington University, direktur komunikasi, juga dosen. Pria yang pernah menempuh pendidikan di Kanada, Singapura, Amerika Serikat, dan Inggris ini juga mendirikan komunitas Menara, yaitu yayasan sosial untuk membantu pendidikan masyarakat yang kurang mampu. Yayasan ini sudah punya sekolah gratis untuk anak usia dini yang berdomisili di Bintaro, Tangerang Selatan. Ya, Mesa, kita akan berbincang langsung dengan Mas Ahmad Fuadi yang sudah ada bersama kita pagi ini tentang karya-karyanya dan juga perjalanan karirnya. Selamat pagi Mas Fuadi, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Cesar. Kabar baik, selamat pagi. Mas, gimana puasanya, lancar nih? Alhamdulillah nih nggak kerasa, tahu-tahu udah 9 hari aja ya. Oke, Mas, kita di pagi ini kita akan bicarakan mengenai bagaimana Mas Fuadi ini kemudian menciptakan karya-karya. Sebagai anak pesantren, dulu saya pernah pesantren nih Mas, kebetulan pas SMP. Saya ingat pertama kali momen di mana saya membaca Negeri Lima Menara, kemudian juga menontonnya itu ada relate, perasaan relate begitu ya, bagaimana kita diajarkan apalagi kemudian pesanan-pesanan modern. Misalnya Gontor. Nah, kalau untuk Mas Ahmad Fuadi sendiri, ini dalam proses bagaimana kemudian dari pengalaman pribadi menuju ke karya, itu gimana sih Mas perjalanannya? Ya, awalnya saya tidak menulis novel ya, seperti tadi yang diceritakan. Awalnya saya wartawan, kerjanya menulis berita. Betul. Berita kan nggak panjang ya, pendek aja dan 5W1H. Tapi ada satu titik dari dalam hidup saya yang kemudian saya berpikir, sebetulnya orang-orang di pesantren, khususnya kiai, itu selalu mengingatkan kita, manusia terbaik itu adalah yang paling bermanfaat. Ada hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Saya dalam pencarian waktu itu ya, setelah keluar dari pesantren, gimana saya bisa bermanfaat lebih gitu. Okay. Kalau saya punya banyak uang, saya bagi-bagi itu uang kan. Tapi saya nggak punya banyak uang, nggak punya banyak kekuasaan. Nah, saya ingat saya bisa nulis, Mas. Nah, lalu istri saya waktu itu, dia bilang, kenapa nggak menuliskan cerita di pesantren? Bagi saya, apa menariknya cerita pesantren? Itu keseharian aja gitu. Betul. Tapi bagi dia yang bukan anak pesantren, itu keren loh gitu. Kok bisa sampai ada orang ngomong pagi ini bahasa Inggris, nanti malam bahasa Arab. Nanti kalau ngelindur bahasa Arab. Lalu belajarnya kemana-mana. Itu bagi dia sesuatu yang unik. Dan karena itulah saya pikir, iya ya, kenapa nggak saya tuliskan cerita yang sangat berkesan di pesantren dalam bentuk novel. Nah, jadinya kemudian ya Negeri Lima Menara ini berbasiskan apa yang saya alami, tapi dia bukan biografi sebetulnya Mas. Dia dikembangkan menjadi sebuah fiksi, dan ternyata benar, ternyata kata istri saya itu benar, orang tertarik. Karena bagi orang mungkin aneh ya, apa kehidupan pesantren selama ini tahunya cuma di media, tahu-tahu ini bercerita tentang apa kehidupan sehari-hari di balik tembok pesantren. Dan akhirnya kemudian difilmkan dan lain-lain. Jadi sebetulnya itu Mas, jadi ada sebuah nasihat dari Kiai yang selalu berdengung di kepala saya, jadilah manusia bermanfaat.
caranya kalau dari saya mungkin dengan menuliskan cerita ini. Oke, ini yang menarik kemudian dari Negeri Lima Menara ini kan kemudian banyak karya yang kemudian dihasilkan oleh Mas Ahmad Fuady ini, dan ada satu line yang bisa kita ambil bahwa selalu ada unsur-unsur nilai-nilai Islami. Itu apa, gimana ya? Apa yang kemudian menjadikan itu sebagai karakter dari Mas Ahmad Fuady sendiri dalam setiap novel selalu ada nilai-nilai itu? Ya, jadi hidup saya di pesantren selama 4 tahun itu sebetulnya bukan dengan sepenuh hati, Mas. Jadi saya itu sebetulnya dipaksa sama ibu saya masuk pesantren. Saya sebetulnya nggak mau gitu ya. Tapi ya susah melawan ibu kalau di Minang itu ya. Karena melawan ibu itu kalau di Minang itu berat. Karena kita pernah diceritakan sebuah legenda dari kecil judulnya Malin Kundang kan. Nanti bisa jadi batu. Ya intinya kemudian saya mau masuk pesantren dengan setengah hati. Dan selama di pesantren itu ada masa-masa saya senang, ada masa-masa saya tidak betah, ada pingin pulang dan lain-lain. Tapi setelah saya lulus pesantren, Mas, baru saya tahu betapa beruntungnya saya masuk pesantren. Karena itu mengubah cara berpikir, melihat dunia itu bagaimana, dan dibekali oleh banyak ilmu yang keren-keren. Mulai dari ilmu mengetahui agama dari sudut perspektif banyak ya, dari perspektif aslinya karena kita mendalaminya bahasa Arab, sampai kita diberi perspektif luarnya dan kita harus mempraktekkan misalnya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi setelah saya keluar itu saya sangat merasa beruntung ya, dan baru setelah keluar itu ingat filosofinya lagi, Mas. Nah, salah satu filosofi yang membuat saya selalu bersemangat itu adalah sebuah mahfuzot, namanya di hari pertama pelajarannya Manjada Wajada. Manjada Wajada, ya. Diajarkan dengan cara yang unik ya, diteriakkan terus kita berteriak juga sampai suara kita habis satu kelas, sampai muncrat sana sini. Itu kalau zaman Covid sekelas sudah kena itu. Nah, itu dengan semangatnya masuk ke alam bawah sadar rasanya. Dan bagi saya itu salah satu energi saya dalam berkarya ya. Dan itu yang saya jadikan jadi tagline sebetulnya di Negeri Lima Menara itu. Bahwa siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang berhasil. Ada spirit itu. Itu spirit dari akar pesantren, tapi sangat universal menurut saya. Dia bisa melintas berbagai batas, itu batas budaya, batas bahasa, batas agama. Karena itu spirit universal. Lalu lanjutannya itu kan ranah 3 warna ya. Ranah 3 warna itu lanjutan si karakter utama, si Alif ini. Betul. Yang di pesantren galau itu, tapi kemudian akhirnya dia begitu merasa berterima kasih sama ibu dan kiainya. Nah, ranah 3 warna ini dia ketika udah lulus. Dan ketika udah lulus ini dia punya sebuah semangat ya. Bagaimana dia bisa belajar sampai ujung dunia. Karena di pesantren dia diajarkan belajar itu tidak mengenal batas geografis. Betul. Belajar itu bisa melintas kemana saja sampai ujung dunia. Nah, di ranah 3 warna yang udah difilmkan juga ini dia ceritanya dia merantau sampai ke Kanada. Nah, itu memang saya pernah mengalami sendiri ke Kanada, ikut program waktu itu pertukaran. Jadi itu saya tarik cerita realita itu ke cerita fiksi. Nah, kemudian ada lagi nih yang ketiga, Mas. Jadi dia kan trilogi ya. Betul. Rantau Satu Muara. Nah, ini periode hidup si Alif ini ketika sudah lulus kuliah, ketika berkeluarga. Jadi lumayan lengkap itu siklus hidup seorang anak pesantren ini. Oke. Artinya yang menarik juga pernah dalam suatu wawancara ini Mas Ahmad Fuady mengatakan bahwa adanya nilai-nilai Islam yang universal yang diangkat dalam novel-novelnya ini. Apa kemudian yang menjadikan itu sebagai value yang menurut Mas Ahmad Fuady ini layak untuk diangkat, kemudian juga bisa laku lah begitu dikonsumsi oleh masyarakat kita? Ya, sebetulnya saya nggak mendesainnya untuk bisa laku ya. Yang paling saya ingat waktu itu spirit yang diterapkan di pesantren yang kemudian masuk ke alam bawah sadar saya bisa berguna buat saya di luar setelah dari pesantren. Karena itu saya pikir mungkin saja connect dengan orang lain, dan ternyata lumayan connect ya. Begitu Manjada Wajada dituliskan itu banyak di quote orang di sosial media dan lain-lain ya. Lalu di buku kedua saya terusin, jadi kan kita banyak diajarin kata-kata mutiara ya. Yang kedua itu man sabara zafira. Siapa yang bersabar dia beruntung. Jadi ternyata kerja keras saja nggak jaminan, harus ada kesabaran. Usaha itu harus diproses dengan sebuah kesabaran, baru kemudian dia berhasil.
Nah, yang terakhir itu di buku ketiga ya saya masukin lagi wisdom dari pesantren itu. Mansara ala darbi wasola. Siapa yang berjalan di jalannya akan sampai di tujuan. Jadi pertama kesungguhan, kedua kesabaran, ketiga konsistensi. Tapi dia dibalut dengan sebuah perjalanan seorang anak dari Sumatera Barat merantau ke Jawa dan keliling ke berbagai penjuru dunia. Jadi spiritnya sih sebetulnya, Spiritnya Mas. itu Dan ya. mudah-mudahan ini mengkonek banyak orang ya, karena memang semua orang kayaknya memerlukan ya sebuah semangat untuk kesungguhan, bersabar dan konsisten Iya. itu. Oke. Artinya bahwa spirit Ramadan, spirit pesantren itu akan tetap hidup lah ya di jiwa Mas Ahmad Fuadi, sehingga kemudian itu juga yang berbuah karya-karya yang dihasilkan oleh seorang Ahmad Fuadi. Itu juga mungkin menjadi menjadi inspirasi bahwa anak-anak pesantren kadang-kadang diasosiasikannya, oke keluar jadi ustadz nih, gitu. Padahal Ya, betul, enggak betul. cuma di situ ya. Iya. Anak pesantren itu tidak Betul, terkungkung hanya impiannya cuma jadi ustadz, tapi bisa jadi apa saja. Itu yang saya ingat juga ketika dulu di Ya, pesantren. dulu di Kiai kita selalu dibilang gitu, jadi apa saja dan berkarya di mana saja. Dan itu kita buktikan kemudian bersama-sama ya, menjadi apa saja dan kita bisa kemana saja. Jadi saya misalnya ke Amerika ya ketemu alumni pesantren, ke Tokyo, ke Moskow ketemu alumni pesantren. Kalau di Timur Tengah udah pasti ketemu ya. Iya, Tapi betul, ternyata betul, di betul. berbagai belahan dunia orang pesantren itu ada gitu dan mereka bisa berkarya di sana. Iya, Mas, kita tahu bahwa Mas Fuadi juga saat ini sedang menggodok bagaimana kemudian film dan juga novel Buya Hamka yang kayaknya akan segera rilis ya kalau untuk filmnya sendiri ya. Nah, apa Mas, tantangannya sendiri secara singkat saja. Tantangannya menulis dan juga meng-create sebuah film di waktu yang bersamaan. Ya, Buya Hamka ini sebetulnya saya diminta untuk menuliskan biografi Buya Hamka dalam bentuk novel oleh produser film Buya Hamka. Oke. Jadi filmnya sudah diproduksi, sedang diproduksi. Oke. Saya diminta untuk menuliskan. Jadi ini dua produk yang berbeda bentuk, Oke. tapi eksplorasinya juga beragam ya. Satu eksplorasi gambar, kedua ini eksplorasi tulisan. Tapi dia menuju ke sebuah universe Hamka gitu. Oke. Jadi kalau mau menikmati Hamka dengan sangat lengkap, ya baca bukunya, tonton filmnya. Atau tonton filmnya, baca bukunya, kombinasinya begitu. Nah, tantangannya sebetulnya Mas, Hamka ini seorang tokoh yang sudah ditulis mungkin puluhan ribu kali dari beragam sudut. Dia itu open book, semua orang udah tahu tentang dia. Terus saya nulis apa lagi dong gitu ya. Nah, kebetulan saya berasal dari pinggir Danau Maninjau, tidak jauh dari kampung Hamka. Jadi apa yang Hamka lihat waktu dia kecil sama dengan yang saya lihat bentang alamnya ketika saya kecil. Udaranya, tanahnya mungkin ada kesamaan. Kulturnya juga sama, dan saya pernah di pesantren, jadi ada kesamaan kultur. Nah, menurut saya ini menjadi modal saya untuk menceritakan Hamka dengan tekstur yang lebih lengkap ya. Kedua, dari segala pengalaman Hamka yang sangat luas itu, yang saya bayangkan kayak padang bunga yang begitu indah. Kerja saya sebetulnya adalah memilih bunga-bunga pilihan saya yang menurut saya terwangi, terbagus, terindah. Saya bikin sebuah buke bunga baru yang berupa novel ini. Jadi tidak ada yang sangat baru, yang kebaruannya adalah latar belakang saya mungkin ada membantu. Kedua adalah pilihan personal saya tentang bagian-bagian alur cerita Hamka ini. Oke, itu akan menyajikan pengalaman yang menarik ya. Artinya kita bisa menonton sembari kemudian melengkapi atau terbalik ya. Menonton sembari membaca atau membaca sembari menonton. Jadi sama-sama melengkapi. Betul. Dia komplementer itu Mas. Iya. Eksplorasinya visual dan dirasakan yang dibaca gitu. Oke. Mas Ahmad Fuadi, terima kasih atas perbincangan singkat kita pagi ini. Bermanfaat sekali dan juga tentunya semoga menginspirasi Anda di rumah pemirsa. Terima kasih Mas Ahmad Fuadi, selamat Terima kasih. menjalankan ibadah puasa tentunya ya. Selamat pagi. Selamat pagi.